kemana ini? Ini kita mau ke apa? Air Cina. Air Cina. Air Cina namanya. Entah kenapa sampai namanya seperti itu. Yang pasti bahwa itu tempat untuk rekreasi. Tempat Iya. refreshing. Betul sekali. Oke, mari. Teman-teman sekalian, kesempatan ini saya mau mengajak untuk kita bersama-sama menikmati perjalanan menuju air Cina, sebuah tempat untuk refreshing. Nah, saya bersama teman saya ini bisa lihat. Halo Om Yos. Halo. Nah, ini teman saya namanya Om Yos Sinalmin. Ya, asalnya juga sama. Saya dari Manggarai. Cuma dia Manggarai Timur. Terus di belakang ini ada adik saya nama Noya ya. Oh ya Pak. Noya. Terus sebelah adik LC. Ya Elsa. Nah, kita berempat bersama-sama dalam satu kendaraan untuk melakukan apa? Perjalanan menuju air Cina. Jadi teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, ceritanya bahwa kami bersama-sama dengan rekan kerja ke sebuah tempat untuk melakukan refreshing. Ya, bentuk penyegaran, pemulihan, biar ada semangat baru. Kita sama-sama menikmati alam Kupang ini. Ini ada di luar kota. Teman-teman bisa lihat keindahan alam kota Kupang. Memang sekarang ini sudah pada Om Yos, kita sekarang musim apa ya? Sekarang masih musim kemarau sih. Musim kemarau. Iya, musim kemarau. Kata mereka kemarau basah. Iya, Ya, saya juga baru dengar istilah ini kemarau basah. kemarau basah karena kita sekarang masih masuk dalam masa apa ya? Pengaruh apa? La Nina ini ya. Ya? La Nina. La Nina. Ya. Oh ya ya. Itu jadi musim apa? Basah. Iya. Kemarau basah. Nah, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, inilah alamnya. Tentu masing-masing kita bisa melakukan apa? Sebuah apa namanya? Membangun suatu pemikiran atau apa namanya ketika melihat alam ini yang pasti mengagumkan, indah dan menyenangkan. Selanjutnya, kira-kira dalam perjalanan ini apa yang kita bisa ceritakan sambil menikmati alam? Saya buka saja ceritanya. Kalau saya di sini ya, ketika melakukan perjalanan seperti ini dan memandang alam, maka seketika menyadarkan diri saya bahwa saya hidup dengan alam. Hidup dengan alam menuntut suatu pemahaman agar bagaimana kita bisa hidup harmoni dengan alam. Alam sama-sama kita sudah tahu
sebagai pasokan atau supply dari apa yang kita inginkan. Jadi alam ini sudah menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Namun ya alam juga menuntut kita kemampuan atau kompetensi untuk bagaimana mengolah alam ini sehingga dapat memenuhi apa yang kita perlukan. Selain itu, kita juga menyadari hidup dengan alam dan kita juga hidup dengan tubuh, maka kebutuhan tubuh fisik kita tersedia di alam ini. Kita mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan tubuh fisik kita. Nah, kita juga ada rasa tanggung jawab untuk bagaimana alam ini bersahabat dengan kita. Ya, di samping keindahan, kemegahan alam yang kita lihat ini, terdapat juga ancaman-ancaman yang sewaktu-waktu bisa datang yang mengancam kehidupan dan penghidupan kita. Om Yos, itu Ya. yang biasa orang katakan bencana kah? Iya, iya. Ya, bencana alam. Bencana alam ini kan ada bermacam-macam ya. Ya, Apa itu berupa angin puting beliung, ya, gempa bumi, ya, tsunami, ya, betul. kemudian apa namanya gunung berapi. Tapi memang di NTT sangat berpotensi terjadi ya bencana. Ya, ya, Karena memang kondisi kita di NTT memang termasuk pada daerah yang rawan bencana. ya, ya, Di NTT ada gunung berapi, ya kalau di Flores itu ya seperti itu. Potensi terjadi angin puting beliung. Jadi kita selalu siaga ya menghadapi bencana ini. ya, Yang notabene kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Tetapi kita harus perlu melakukan langkah-langkah termasuk mitigasi bencana sehingga sedikitnya kita bisa terhindar dari hal-hal yang terjadi akibat bencana ini. Tentu ada satu hal yang sangat penting, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat kita agar mereka terbiasa ya bagaimana mengantisipasi bila terjadi bencana. Oleh karena itu BPBD sebagai ujung tombak ya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur akan bencana alam ini. Ya ada macam-macam langkah yang perlu kita lakukan. Tentu intinya adalah kita bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat ya agar hidup di daerah yang berpotensi bencana ini harus tahu ya apa-apa yang perlu kita siapkan, baik itu dalam menghadapi bencana ataupun sebagai antisipasi menghadapi bencana. ya, ya, Kita ya, harus hidup ramah dengan lingkungan. ya, ya, Begitu. betul sekali. Jadi dalam rangka itu mungkin pada hari ini kita melakukan kunjungan ke Air Cina, salah satu lokasi wisata di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, Di mana BPBD hari ini untuk melakukan berbagai atraksi simulasi yang terkait dengan penanganan bencana mungkin. oh ya, 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 Memang
kita kita padukan dengan rekreasi lah. Iya, Nah, iya. sekarang kita sudah masuk di daerah Bolok ya. Bolok ya. Ya. Oh ini Bolok. Bolok. Oh ya, alam Bolok ini. Oh ya ya. Ya. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat dari teman saya terkait dengan alam yang kita lihat ini. Alam selain sebagai pasokan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, ternyata juga sebagai pasokan ancaman-ancaman yang sewaktu-waktu bisa datang kepada kita. Sikap yang diperlukan bagi kita, semua kita, adalah sebagaimana tadi teman saya jelaskan bahwa sikap kewaspadaan. Dari sikap waspada itu sangat penting. Jadi memang di dalam sikap kewaspadaan itu memang setiap kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan secara individu terkait bagaimana kita melindungi diri sendiri atau bagaimana kita menyelamatkan diri sendiri. Memang ada pihak-pihak di luar kita yang memang diberikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas bencana, tetapi yang paling penting adalah kesadaran dari setiap kita. Nah, kira-kira seperti itulah dengan alam ini. Sambil kita terus menikmati alam yang kita lihat sekarang ini, inilah keadaannya. Nah, mungkin sebentar saya mau bercerita dengan adik saya yang di belakang ini, adik Noya. Iya. Bagaimana adik Noya? Ya. Ya, ini hari sangat menyenangkan. Sambil berrekreasi kita bisa menikmati alam sekitar gitu. Iya, iya, betul Iya. sekali ya, refreshing. Kalau adik yang di sebelah Elsie, Sama Pak. Air Cina. sama. Oke. Nah, ini. Sampai di sebelah situ masuk ke kanan, ke kiri. Nah, masuk kiri ya. Oh, ada jalan besar. Ya, dari Batak T. Oh, dari Batak. Ya, Oh, dia lewat Batak T kan? ya. Kalau Baru- masuk, Oh, tadi jalur bagus. hah? Dari sini coba ya. Oh, begitu. Dari Mangati ke sini naik ke atas. Di Batak T sana. Oh, Baru- ke Batak T lagi. Ya, dari Cina. Oh, bukan lewat sini ya? Sana ini P2. Mana lebih bagus? Kami kembali ke Batak T, ke arah Batak T. Ya dari jauh sini. Kan dari sini kan gunung tuh. Ah. Kan sini. Jadi mendingan dari sini. Atau dari sini juga bagus. Jalan bagus juga. Ya. Tapi naik gunung saya yang hancur. Tapi lebih cepat dari sini. Naik kembali ke Batak T Bisa dari tadi. sini. Oh, Ini lebih cepat. lebih cepat ya? Iya. Tembus Batak T ya? Ya. Oke. Sampai di situ Om ya? Ya sampai di yang mau sana. Iya. Baru naik ke atas ya? Kiri, ya, kiri. Baru naik ke atas. Tembus Batak T lagi? Ya. Iya ya. Saya pikir tadi ada di sini. Sana. Ini P2, ini Bolok. Oh. Ya. Daripada ikut jalur 2 lagi ini, mana lebih cepat? Jalur 2 atau lewat sini? Di sini lebih cepat. Jalan Karena bagus. Kalau di sini kan putar lagi masuk ke Oh. atas tau. Kalau di sini kan dia paling naik gunung saya yang pertama. Sampai Batak T ya? Ya. Oke ya. Makasih ya. Ya. Yuk. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Tadi kita salah Ada jalan. sedikit Salah apa jalur. kesalahan jalur. Nah, kita Oh ya, belum pernah ke ini kok. Oh, saya belum. Belum Ah, pernah ke ini ya, ke air Cina kok. ini semua pertama kali nanti pergi. Naik lewat sini lagi ya.
sekalian, ya memang terkait dengan hidup di alam ini, bagaimana banyak pendapat, banyak mindset yang dibangun oleh setiap orang atau oleh orang-orang terkait bagaimana memandang kehidupan ini. Nah, ketika kita pada kondisi sekarang ini, mungkin kita mengingatkan kita bagaimana kata orang hidup sebagai sebuah perjalanan, atau apa ini dalam bahasa Inggrisnya, life is a journey. Life is a journey. Om Jos? Hidup sebagai sebuah perjalanan. Jadi memang mindset seperti ini memang untuk kalau menurut saya itu sebuah pendekatan untuk kita bagaimana lebih memahami kehidupan yang kita jalani. Namun saya ingin ngobrol sedikit bagaimana dengan kata orang bahwa hidup sebagai sebuah perjalanan. Cerita perjalanan tentu dimulai dengan langkah pertama. Ya, ada langkah kedua, ada langkah ketiga, dan seterusnya. Ya, membentuk sebuah perjalanan. Pertanyaannya, apakah langkah pertama itu? Nah, di situ sebetulnya rahasianya atau secretnya hidup sebagai sebuah perjalanan. Karena menurut pendapat banyak orang bahwa langkah-langkah yang selanjutnya itu sangat ditentukan oleh langkah pertama. Langkah pertama itu apa? Berdasarkan referensi yang saya baca, ternyata bahwa langkah pertama yang dimaksud adalah berdoa. Nah, menurut teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian, langkah pertama berdoa. Kira-kira setuju? Sudah saja. Tidak setuju? Atau setuju? Nah, kalau saya setuju bahwa langkah pertama dalam sebuah perjalanan itu adalah doa. Berdoa. Ya, di dalam berdoa ini kan kalau menurut saya ada keinginan, ada permintaan. Itu berarti ada komunikasi yang kita lakukan tentang apa yang kita mau capai. Jadi memang di sini saya tidak panjang lebar. Yang pasti bahwa disinilah kekuatannya untuk langkah-langkah selanjutnya, yakni langkah pertama itu langkah doa. Karena di dalam kita melakukannya, kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita mau capai kepada yang melampaui segala sesuatu, yakni Tuhan yang Maha Kuasa. Itu langkah pertama. Kemudian pertanyaan berikut, langkah kedua.
berdasarkan referensi dan juga saya hayati bahwa langkah kedua itu ya kita membuat perencanaan ya tentang ini, masing-masing kita bisa memahaminya. Langkah ketiga dan seterusnya adalah bertindak, action. Artinya action yang serasi, yang selaras dengan apa yang kita mau capai. Ya, kira-kira itulah saya kupas secara singkat terkait dengan hidup itu sebagai sebuah perjalanan. Atau bagaimana menurut Om Jos? Adakah Om Jos mau mengomentari terkait dengan apa kata orang bahwa hidup itu sebagai sebuah perjalanan? Apa kata Om Jos? Kalau saya mengartikan hidup ya sebuah perjalanan ya, betul ya. Tapi memang dalam hidup ini perlu ada semacam apa ya, ada semacam perasaan bahwa memang hidup ini harus memiliki suatu makna ya. Ya? Masing-masing orang punya makna tersendiri tentang kehidupan. Ya. Oleh karena itu harus diatur dan di-manage secara bagus Ya. ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan daripada kehidupan itu sendiri ya harus dilaksanakan secara bagus sehingga nanti. Tetapi begini, kehidupan ini referensinya banyak ya. Ya. Jadi kita tidak hidup sendiri di bumi ini. Ya. Itu hidup dengan berbagai orang ya, dari berbagai daerah dan lain sebagainya, dan banyaklah latar belakangnya orang. Oleh karena itu hidup itu dimaknai sebagai satu kebersamaan ya, kebersamaan Ya. dalam menampaki kehidupan ya di bumi ini, Makhluk sosial ya. makhluk sosial. Ya. Sehingga ya kita tidak mengartikan kehidupan sebagai satu individu yang berjalan sendiri, tetapi sebagai makhluk sosial yang kita harus berintegrasi dengan sesama. Ya. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Ya, ya, ya. Betul sekali. Memang saya setuju bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari orang lain. Dan cerita sukses itu tidak pernah lepas daripada peran orang lain. Ya, Om Yos? Betul. Nah, jadi orang lain itu penting. Iya. Oleh karena itu kita harus memperlakukan orang lain sebagai orang. Betul. Iya. Kadang-kadang perlakukan orang lain seperti sama kuda. Ah, itu juga keliru. Ya, tuh, apa terjadi, apa orang katakan dehumanisasi ya. Ya, jadi yang benar itu memperlakukan orang lain sebagai orang. Ya, jadi memang ketika kita bercerita tentang berhubungan dengan orang lain, maka ada beberapa kata kunci yang perlu kita pegang. Ya, apa saja itu? Menghargai, menghormati, mencintai. Jadi tiga itu rahasia orang jago bergaul sebetulnya letak di tiga hal itu. Mereka dengan pandai, dengan dengan penuh pemahaman mengimplementasikan atau bagaimana skillnya mereka untuk bagaimana menghormati
mengerti, menghargai dan mencintai. Memang sebutan ini memang gampang ya, diucapkan gampang. Tapi seni lapangan itu memang butuh skill dari setiap orang. Itulah yang membedakan setiap orang itu memiliki luas hubungan yang berbeda-beda. Tapi Pak Felix, Ya. ini untuk lebih memperluas arti makna kehidupan, sebaiknya harus menambah referensi dari mungkin. Oh ya. Bagaimana adik-adik? Bagaimana menurut adik-adik apa yang kakak-kakak omong tadi itu tentang kehidupan itu? Ya, kalau menurut saya itu kehidupan sebuah misteri, di Oh. mana kehidupan itu tidak bisa hanya seorang diri saja, tetapi membutuhkan orang lain untuk melengkapi kehidupan. Jadi adanya orang lain itu bisa saling membantu apa yang kita butuhkan, kekurangan untuk melengkapi. Oh iya. Oke. Terima kasih. Oh baik. Apa yang adik omong itulah. Tadi yang menarik, adik katakan bahwa hidup itu adalah misteri. Betul. Hidup itu misteri. Banyak orang belajar kehidupan ini, tapi pada akhirnya hidup itu tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Nah itulah yang membuatnya misteri, karena oleh keterbatasan yang masing-masing kita miliki membuat kita tidak bisa mengerti sepenuhnya hidup dan kehidupan ini. Inilah yang membuat orang mengatakan bahwa hidup ini sebagai sebuah misteri. Bukan berarti karena misteri terus kita merasa tidak nyaman menjalankan kehidupan ini. Justru dengan misteri membuat kita termotivasi untuk selalu mencari tahu, untuk selalu mendalami kehidupan yang kita jalani ini. Nah, teman-teman, itulah cerita yang bisa kita sharing pada kesempatan ini sambil kita menikmati perjalanan yang kita lalui ini. Sampai tatap deh. Anda bisa pegang HP ini baru arahkan ke kita. Oke. Nah, teman-teman, itulah mengasihkan kita bercerita sepanjang jalan, menikmati alam sambil ngobrol-ngobrol. Nah, istilahnya kita berbagi, sharing apa yang kita bisa katakan tentang hidup dengan alam yang kita jalani ini. Jadi Om Yos, ini masih lagi berapa lama ini? Ini kita sudah salah mengambil jalur. Oh, tapi tidak apa-apa lah. Teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, memang agak lama, tapi tidak apa-apa lah. Teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, menonton saja, menikmati kondisi sepanjang jalan. Nah, beginilah keadaannya alam yang kami diami ini di Kupang. Jadi, sebagaimana tadi ceritanya, kita berjalan menuju air Cina untuk melakukan refreshing. Nah, kita bersama-sama menikmati alam ini. Ini teman saya sebelah ini sudah biasa jalan jauh, dengan topi, Kita gayanya. sudah mulai jenuh karena sudah salah mengambil jalur. Tidak apa-apa. Yang penting kita nikmati alamnya.
teman-teman bisa perhatikan alam ini. Itulah keindahannya. Kondisi sekitar kami masih seperti ini, lihat. Bagaimana Om Yos? Mengasihkan kah? Saya pikir perjalanan yang menyenangkan, Hah? terkesan, tapi ada kecemasan juga karena kita sudah salah mengambil jalur Wah, sih. ya, ya. Oh, kecemasan. Nah, ini juga sebagai bentuk dokumentasi perjalanan saya dengan Om Yos dan juga kenangan yang akan selalu ada ketika sudah ada di media YouTube. Ya, kurang lebih perjalanan kita sudah sampai berapa nih? 33 menit. Mama, kita bisa tanya kok, Mak. Kami mau ke air Cina. Ke air Cina. Lurus. Yang arah ke Tablolong kok? Ke air Cina. Ke air Cinanya. Oh iya. Ah, Mama. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut setelah mendapatkan informasi. Beginilah kalau baru awal menuju ke tempat yang baru.
Ale, bisa tahu kah Ya. air Cina? Lurus lah. Oh, dan lurus saja kah? Masih jauh kok, Ma. Ini kan ke arah Tabalolong. Kira-kira berapa menit? Pokoknya masih di bawah lah. Oh, begitu. Oh, kah? cabangnya di bawah. Mau ke Tabalolong? Tabalolong nah lurus nah kalau Cina pi ada serong kiri, terus masih di bawah sana lah. Serong kiri atau kanan? Kiri. Dari sini pergi kiri. Ada SD 1 di bawah, Nay. Di Kalami itu ada SD itu. Ah. Cabang masuk ada. dari situ. Oh, dia cabang kiri, Mama ya? Iya. Ini ke Tabalolong, dia kiri ya? Pokoknya ada SD di situ. Belok dari SD situ sana. Oh iya iya. Terima kasih, Ma. Ya. Terima kasih. Teman-teman, adik-adik dan kakak sekalian, itulah ceritanya. Kita berjalan menuju air Cina. Ternyata jalan. Ya? Teman ambil. Cina ini tidak. Kalau gitulah.
rutanya terus, jangan sampai kita kelewatan. Ya. Nanti tidak apa-apa sambil kita menikmati. Bagaimana yang di belakang sudah ada kejenuhan Ya. atau Semangat. Semangat, ya? Pasangan itu yang buat semangat. semangat ya? Nanti perhatikan sama-sama SD-nya ya. Iya. Ada SD sebelah kiri. Inilah kondisi jalannya menuju Air tempat Picasa atau air Cina itu. Kalau Bagaimana, Om Yus? mengartikan secara harafiah air Cina ini, kita harus Apa? ini mencari air yang ada di negeri Cina ya. Ya, Chinese water. Ya, kalau terjemah lurus air Cina itu Chinese water. Nah, cuman kita tidak tahu sejarahnya kenapa sampai sebutannya air Cina. Nah, jangan sampai ataukah dulu mungkin ada pernah cerita orang Cina tempat mengambil air minumnya dulu mungkin di situ atau bagaimana? Om? Cina, kayak Cina di kapal Cina tuh kan. Ya. Udah berlabuh di situ. Oh, Pernah apa? Pernah kapal-kapal Cina. Oh, kapal-kapal Cina pernah berlabuh di situ. Air Cina. Pedagang-pedagang Cina itu ya. Oh iya. Di situ memang ada air kan? Ada mata air kan? Secara tulisannya kayaknya tidak ada. Oh, hanya nama tempat. Teks secara Hanya sebutannya saja air Cina, Oh, saya pikir di situ ada mata air, bukan ya? Ya, Ya, ada cuma air laut Cina. Air laut. Oh ya, nanti sampai sampai di sana baru nanti kita lihat seperti apa. Memang kesan air Cina air ya. Ada, kalau saya ada kesan ada mata air di situ. Tapi kita sebentar lihat seperti apa.
Abang ke air Cina, Pak. Di bawah lagi ya. Makasih. Kita belum lewat SD ya. Belum. Ini kali ya. Oh, ini SD Oh, ya. iya. Baru sini belok kiri. Ini Oh iya. wisata. Oesina. Wisata bahari Itu dia nama tuh. pantai Oesina. Air Cina, tuh. Air Oesina. Desa Nevo yang biasa Ini ke air Cina, Ibu. Makasih, Bu. Oesina itu biasanya desa Nevo yang biasa digunakan. Kata Oesina. Oesina, Oesina, iya. Kata arti air. Oh, karena air. Air. Cina, Cina. Makanya air Cina. Kita teman-teman di air. Iya toh? Iya. Oesina. Iya. Air Cina. Oh, Mana yang betul? orang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan. Iya. Oesina jadi air Cina. Cina itu pas timur apa ya? Cina dong. Kita sebut Cina ya. Iya. Itu BNPB juga. Mungkin tahu lagi itu. Aduh, kalau jalannya juga jelek ya. Bener. Jalannya pada Iya, begini ya. lumayan. Tidak maksudnya jalan agak jelek toh. Oesina.
mudah-mudahan ini sudah jalan bagus, licin, bagus sudah. Wah, ini loh. Ya. Apa nih? Oh ya. Oh ya. Wesina, Wesena. Wesina. Wesena. Oh, kawasan Tapi kita di sini kok. Itu kan? Selamat datang di kawasan ekowisata Pantai Wesena. Di sini ya? Oh, iya, iya. Iya toh? Ya, ya. Berarti ya, 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 ya. Pantai Ekowisata, Iya. Pantai Ekowisata Wesina. Wesena. Oh ya, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kita sudah sampai ke tempat apa? Ekowisata Wesina. Nah, ternyata ini tempatnya. Kita lihat, ya, ya, ini. Nah, kita sudah sampai. Ya, kita sama-sama lihat. Teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kita sudah sampai ke tempat ekowisata Wesina. Inilah rekan kerja saya, teman-teman saya yang mereka sudah dari tadi sampai ke tempat ini. Ini adik saya nama Rusta. Nih. Ada ya. Nah, oke. Nah. Kamu ketinggalan ya? Kita lihat. Nah, Ibu Nur. Selamat Ibu Nur.
Wah, sudah dari tadi kah? Dari tadi Wah, jam mantap. 5 subuh. Woi. Nah, kita sama-sama lihat tempatnya. Nah, ini. Kita lihat keindahannya dari pantai Sina. Selamat pagi Pak Putu. Dari tadi kah? Oh iya ya. Nah ini baru pertama kali saya datang ke sini Pak. Nah, kita lihat sama-sama keindahannya. Nah, teman-teman bisa lihat inilah pantai Sina. Ya, demikian saja. Terima kasih. Salam sehat sempurna dan muda abadi.